Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan tugas-tugas dari Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Prasangka Widodo dari Angkatan 11 tahun 2024 dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hari ini tentang tugas koneksi antar materi untuk modul 2.1. Seperti apa tugas yang saya kerjakan? Terus ikuti video berikut ini. Terima kasih. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Sebelum kita menghubungkan materinya, maka kita perhatikan dulu materi yang sudah kita pelajari modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. 1. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan 1. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. 3. Bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. 4. Manajemen kelas yang efektif. 5. Penilaian berkelanjutan. Yang kedua adalah kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid, kita dapat melihat kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek berikut, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat belajar, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai. Mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Berikutnya adalah minat. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Maka, memahami minat murid akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana cara untuk mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Kebutuhan belajar murid berikutnya adalah profil belajar, yaitu mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Preferensi terhadap lingkungan belajar. Misalnya, terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak, dan sebagainya.
Dua, pengaruh budaya. Misalkan santai sampai dengan terstruktur, pendiam sampai dengan ekspresif, personal sampai dengan impersonal. Berdasarkan preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu 1. Visual. Belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, diagram, PowerPoint, catatan, peta konsep, grafik organizer, dan sebagainya. Yang kedua adalah auditori. Belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, atau mendengarkan musik. Yang ketiga adalah kinestetik, yaitu belajar sambil melakukan, misalnya sambil bergerak atau sambil melakukan kegiatan hands-on, dan sebagainya. Preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, yaitu teori tentang kecerdasan majemuk yang menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan berbeda yang mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia. Kecerdasan tersebut adalah visual spasial, musikal, bodily kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, dan logik matematik. Berikut ini adalah cara mengetahui kebutuhan belajar murid, yaitu 1. Mengamati perilaku murid-murid. Kedua, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. 3. Melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini. Dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. 4. Mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. 5. Mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. 6. Bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. 7. Membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid sebelumnya. 8. Berbicara dengan guru dari murid sebelumnya. 9. Membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini. 10. Menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. 11. Melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. 12. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Ada 7 alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah bersifat proaktif. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. 3. Pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Konten yaitu masukan apa yang dipelajari murid. Proses yaitu bagaimana murid berupaya memahami ide dan informasi. Produk yaitu keluaran atau bagaimana murid menunjukkan apa yang telah mereka pelajari.
Yang kelima adalah pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. 6. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Yang ketujuh, pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Berikutnya adalah tentang asesmen pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam kelas, kita dapat memandang penilaian dalam 3 perspektif. Yang pertama, assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Berfungsi sebagai penilaian formatif. Sering disebut juga sebagai penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Yang kedua adalah assessment of learning, yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Berfungsi sebagai penilaian sumatif. Yang ketiga adalah assessment as learning, yaitu penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Koneksi antar materi pada tugas kali ini adalah modul 2.1 dengan 1.1, modul 2.1 dengan 1.2, modul 2.1 dengan 1.3, dan modul 2.1 dengan 1.4. Koneksi antar materi modul 2.1 dengan 1.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan siswa yang berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena kedua hal tersebut merupakan dasar pendidikan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Juga dengan pendidikan berdiferensiasi akan mampu menuntun siswa untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Koneksi antar materi modul 2.1 dengan 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus selalu berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk dapat memenuhi kebutuhan murid. Oleh karena itu, guru penggerak harus terus dapat menuntun untuk mewujudkan impian murid sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan koneksi antar materi modul 2.1 dengan 1.3 adalah sebagai berikut. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi dan misi guru penggerak yang tentunya masih berprinsip pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena dengan pendidikan berdiferensiasi, kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi dengan baik. Koneksi antar materi modul 2.1 dengan 1.4. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan tertentu, baik itu di dalam kelas maupun di lingkup sekolah, agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, sehingga akan terbentuk budaya positif di lingkungan sekolah. Demikian tadi video saya yang berkaitan dengan tugas modul 2.1 tentang koneksi antar materi. Semoga bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di tugas-tugas berikutnya, masih bersama Diklat Guru Penggerak Angkatan 11. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.